Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ilasian, NIM 20122056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Ta'lim Muta'alim yang materi akhir kemarin baru dibahas, yang berjudul hal-hal yang dapat memperkuat hafalan dan melemahkannya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, wa aqwa asbabil hifdil jiddu wal muwadhabatu wa taklilul hidai wa salatul laili wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdi. Qila laisa syai'un azyada lil hifdi min qiraatil qur'ani nadharan wa qiraatul qur'ani nadharan afdalu liqaulihi alaihi sholatu wassalam afdalu a'mali ummati qiraatul qur'ani nadharan. Jadi hal-hal yang dapat menguatkan hafalan ialah tekun dan rajin belajar, aktif mengurangi makanan, salat malam, dan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita ingin memiliki kuat dalam hafalan atau kuat dalam belajar itu, kita itu harus rajin. Yang pertama, kita harus rajin. Dan yang kedua itu, kita harus memakan makanan yang tidak membuat kita itu lupa. Misalkan seperti goreng-goreng, itu juga membuat kita lupa. Dan kita harus sholat malam. Jadi sholat malam itu kita itu meminta doa agar atau supaya hafalan kita itu diperkuat, jadi tidak lupaan. Itu kita kalau bisa itu selalu sholat malam. Dan selanjutnya membaca Al-Quran. Jadi misalkan kita menghafalkan Al-Quran, nah cara ngafalinya juga ada metodenya agar kita dapat terus hafal di pikiran kita. Itu yang pertama, sebelum kita membaca itu kita ngambil wudhu. Nah setelah itu kita membaca tawasul. Maksud tawasul itu kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah dan para sahabat dan para tabi'in. Nah setelah itu kita baru membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Qurannya itu tidak hanya misalkan dari atas sampai bawah itu langsung, itu tidak, tetapi satu bait dulu dibaca dulu, habis itu dibaca beberapa kali, misalkan sampai 5 kali. Nah nanti kita itu coba ditutup, habis itu kita coba ngafalin sendiri tanpa melihat bacaan tersebut. Nah misalkan kita udah hafal, nah itu tidak hanya diulang itu satu kali, harus beberapa kali, minimal itu 5, kalau enggak 3. Kalau emang kita hafalannya kuat itu 2 kali mungkin cukup. Dan kita itu selanjutnya itu ngafalin di bawahnya lagi. Nah misalkan di bawahnya udah hafal lagi, kita ngelanjutin terus. Nah misalkan satu bacaan itu udah hafal, nah kita ulang lagi dari atas sampai bawah tanpa melihat. Tapi sebelum itu kita baca dulu, kita lihat dulu bacaannya dulu apakah benar atau enggak. Nah habis itu kita baru ditutup tanpa melihat. Itu cara menguatkan hafalan. Dan di kitab Ta'lim Muta'alim seperti yang dikatakan Imam Syafi'i berkata, ku adukan buruknya hafalanku kepada waki lahu, beliau menyuruhku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kuatkan hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah, dan kuatkan hafalan itu diberikan kepada orang yang sering berbuat maksiat. Al-hifdzu wa yushfi min kasirin minal amrodi wal asqami wa kullu ma yuqallilul balhama warrutubati yazidu fil hifdi wa kullu ma yazidu fil balhami yurisun nisyana.
Jadi kita itu misalkan kita ingin hafal juga, kita menjauhkan maksiat, hal-hal yang bermaksiat, seperti kita ingin melakukan hal baik tapi kita itu diajak sama teman kita atau diajak sama sahabat kita itu masuk ke dalam hal maksiat, hal-hal yang bermaksiat loh, itu bisa mengurangi hafalan kita kayak gitu. Dan di sini dikatakan dalam kitab Muta'alim, makan kundar atau kemenyan dicampur madu dan makan 20 menguat satu anggur merah setiap pagi sebelum makan apa-apa juga dapat menguatkan hafalan dan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit. Dan apa saja yang dapat mengurangi dahak bisa menguatkan hafalan. Berarti mengurangi dahak itu maksudnya yaitu kita minum es itu dikurangin dan minum makan makanan yang berminyak kayak gitu. Dan apa yang menambah dahak itu menyebabkan lemahnya hafalan. Jadi ketika kita minum es terus, nah itu akan menambahkan dahak kita. Jadi akan membuat hafalan kita itu menipis. Jadi berkurang loh. Awalnya kita hafal banget lah, hafal sekali. Jadi tambahnya kita terus minum es, terus makan makanan yang berminyak itu akan mengurangi hafalan kita. Ya cukup. Jadi intinya dari bab ini itu bagaimana kita dalam menguatkan hafalan itu harus menjauhi maksiat, menjauhi makan makanan yang berminyak, dan kita itu harus sholat malam ya niatnya itu untuk meminta kepada Allah agar kita dimudahkan dimudahkan hafalannya agar selalu ingat di pikiran kita. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.